Halo, selamat sore. Dokter ada di Pantai Jimbaran, Bali ya. Ini di belakang dokter ini ada gambar atau pemandangan matahari terbenam. Ini di belakang rumah makan yang menyajikan begitu banyak ikan-ikan bakar ya. Kenapa dokter harus berwisata ke sini? Karena salah satu wisata itu akan membuat hati kita berbahagia, sehingga merupakan penghilang stres dari rutinitas bekerja. Nah, kali ini kita berbicara tentang stres ya. Jadi stres itu merupakan reaksi tubuh kita ketika kita menghadapi ancaman, tekanan, atau situasi yang baru. Ketika kita menghadapi stres, tubuh akan melepaskan hormon adrenalin atau kortisol. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan seseorang yang mengalami stres itu bisa mengalami detak jantung kencang, tekanan darahnya akan naik, bahkan pernapasannya menjadi lebih cepat dan otot-otot badan kita akan menjadi tegang. Stres bisa dirasakan pada semua orang ya, baik dewasa pun maupun anak-anak. Saat mengalami stres, tubuh akan menjadi waspada untuk menghadapi tantangan atau bahaya yang mengancam. Nah, stres itu ternyata bisa berbeda-beda setiap orang. Beberapa orang menganggap ujian sekolah sebagai penyebab stres, tapi beberapa orang lainnya tidak. Umumnya penyebab stres itu disebabkan oleh misalnya keluarga yang tidak harmonis, peristiwa yang membuat seseorang mengalami trauma, penyakit kronis, atau kesenjangan ekonomi, ke lingkungan yang tidak nyaman seperti konflik, beban pekerjaan, atau kita terkena PHK. Nah, kenapa kita harus menghilangkan stres supaya kita bahagia? Karena pada saat kita berbahagia, maka akan muncullah hormon-hormon yang muncul selama kita berbahagia. 4 hormon ya yang dokter sebut ini. Pertama, dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Mari kita mengenal keempat hormon bahagia ini. Nah, dopamin merupakan hormon sekaligus merupakan neurotransmitter yang memberikan perasaan baik. Nah, perasaan ini berkaitan dengan sensasi-sensasi yang menyenangkan, yang membantu proses belajar, sistem motorik, dan daya ingat. Hormon ini juga memiliki peran di dalam sistem motivasi dan reward pada otak yang teraktivasi pada saat sel tubuh melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah berwisata ini. Kemudian hormon yang kedua adalah serotonin. Serotonin ini serupa dengan hormon yang pertama, dopamin. Dia merupakan hormon dan neurotransmitter yang berfungsi mengontrol suasana hati. Tidak hanya itu, serotonin juga membantu sistem pencernaan, siklus tidur, dan ritme sikardial. Nafsu makan juga akan meningkat, kemampuan belajar juga akan meningkat, memori dan fungsi otak akan membaik. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa bakteri usus juga dapat menghasilkan serotonin untuk menstimuli sel-sel. Hormon yang ketiga adalah oksitosin. Hormon ini kerap disebut dengan istilah hormon cinta, mungkin karena sebutannya. Nah, hormon ini penting di dalam proses persalinan dan menyusui, serta terciptanya kepercayaan, empati, dan ikatan dalam hubungan. Beberapa penelitian terbaru menyebutkan bahwa oksitosin juga berperan mengatur sistem kekebalan, proses penyembuhan, dan penerimaan rasa sakit. Hormon keempat yang merupakan hormon terakhir yang sering muncul pada saat kita berbahagia adalah endorfin. Nah, endorfin ini berfungsi untuk pereda nyeri alamiah yang diproduksi oleh tubuh. Hormon ini juga memberikan efek relaksasi pada saat tubuh mengalami stres atau menghadapi kondisi yang tidak nyaman. Endorfin tidak hanya dikenal sebagai pereda nyeri, tetapi juga sebagai penyebab munculnya perasaan euforia. Apabila hormon ini mengalir dalam jumlah besar tentunya.
sayangnya produksi hormon-hormon bahagia dalam tubuh ini tidak selalu sama. Untuk meningkatkan hormon bahagia ini ada beberapa cara yang alamiah. Misalnya salah satunya adalah berwisata. Karena berwisata itu akan membuat kita bisa melupakan hal-hal yang menjadi penyebab stres. Salah satunya adalah rutinitas bekerja. Kemudian kita dapat merelaksasi aktivitas kita di luar ruangan, menikmati sinar matahari